Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita masih bisa bertemu dalam perkuliahan kewirausahaan. Saya akan melanjutkan materi kita yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu digital marketing. Sebenarnya untuk digital marketing ini sudah saya jelaskan semuanya. Hanya saja di sini saya ingin menambahkan sedikit untuk materi pada pagi hari ini. Kemarin sudah kita pelajari ya macam-macam dari digital marketing, dan sebelumnya kita sudah belajar juga bagaimana menentukan target market, karena hal yang paling penting ya sebelum kita membuat konten dari digital marketing ya kita harus tahu dulu uh, target market yang ingin kita tuju itu bagaimana dan juga seperti apa. Jadi dalam membuat konten kita tidak abstrak ya. Kadang konten kita kurang bisa diterima karena memang kita dalam membuatnya itu masih abstrak. Sebenarnya siapa yang ingin membeli produk kita dan mereka butuh apa, mereka memiliki masalah apa. Nah, itu harus harus kita pahami terlebih dahulu. Dan kemarin juga sudah kita pelajari bahwa macam-macam dari digital marketing itu sangat luas ya. Ada yang namanya CEO yang biasanya Google yang memiliki CEO-nya, kemudian ada PPC, pay per click ya, kemudian ada juga email marketing, selain itu ada mobile advertising, nah ada social media marketing, kemudian ada yang di sini sistemnya seperti marketplace ya, jual produk sendiri, punya toko ya, dan banyak lagi yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, di sini saya pada hari ini ingin menekankan kepada salah satu hal yang penting di dalam digital marketing, karena sebenarnya kemarin kita sudah pelajari semuanya, yaitu adalah konten marketing. Jadi bagaimana kita membuat konten dan macam-macam dari konten untuk proses digitalisasi nih ya, untuk proses digital marketing ini seperti apa. Nah, nanti akan kita pelajari. Melanjutkan yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu antara tradisional marketing dengan online marketing ya, tradisional atau yang sering disebut dengan offline marketing ya. Nah, disinilah ya terjadi suatu perubahan cara untuk membuat konten, dalam artian membuat isi yang ingin ditawarkan. Ya, kalau secara tradisional ya, itu biasanya kita ingin menawarkan barang kan, maka kita bikin pamflet, bikin brosur, dan itu langsung kepada produknya apa, harganya apa. Nah, langsung to the point. Nah, kalau untuk yang sekarang ini, yang di era digitalisasi ini ya, dengan hadirnya digital marketing ya, konten marketing sangat bervariasi, sehingga kita pemilik produk itu harus melihat celah ya. Sebenarnya bagaimana konten kita ini dilihat banyak orang. Yang pertama harus memberikan nilai atau harus mengedukasi dan juga informatif. Nah, pengertian dari konten marketing sendiri adalah teknik pemasaran yang dilakukan dengan cara membuat dan mendistribusikan konten yang bermanfaat, relevan, dan konsisten untuk menarik dan mendapat target audiens yang sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pengunjung website. Jadi di sini yang harus kita garis bawahi itu adalah yang bermanfaat. Bermanfaat di sini ya, biasanya sesuatu yang bermanfaat ini kan uh, kita harus tahu dulu manfaatnya itu untuk ya tadi untuk target market kita atau bukan. Kalau misalnya kita bikin konten marketing tetapi manfaatnya bukan untuk target market kita, maka bisa jadi penikmat dari konten marketing tersebut tidak akan membeli produk kita. Ya, jadi yang harus diwaspadai adalah ketika kita membuat konten marketing itu harus memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang target market kita
inginkan atau bermanfaat bagi target market kita. Nah, salah satu konten yang paling banyak dan juga mudah sekali diterima, menarik ya, karena melibatkan visual ya, audio. Kemudian di sini adalah tipe konten video. Contohnya adalah pada produk handmade cosmetics ya. Nanti akan saya berikan link untuk videonya. Ya, jadi ada si handmade cosmetic merek Fresh ini dia membuat konten video ya. Nah, ini dia membuat bagaimana kosmetiknya itu diproduksi. Jadi bagaimana pegawainya di dapur, kemudian membuat produk, memvisualisasikan betapa naturalnya bahan-bahan yang mereka gunakan. Karena memang ini adalah nilai-nilai positif atau kelebihan dari si produk kelas itu ya. Jadi mereka menonjolkan yang namanya nature, jadi back to nature. Karena kita sering tahu bahwa sabun itu identik dengan bahan-bahan kimia. Nah, di sini si Las ini ingin sorry ya, brandnya tadi Las ya, bukan Fresh ya. Nah, si Las ini ingin mengedukasi kepada konsumen bahwa dengan cara seperti ini loh produk kami itu dibuat. Dan ketika konsumen itu percaya kalau misalnya produk kelas itu memiliki manfaat, maka otomatis konsumen akan beli. Nah, tipe selanjutnya adalah tipe e-book. Ini contohnya ada pada link ya. Link kalian tahu kan, kalian juga sudah punya ininya, akunnya. Nah, ini dia misalnya ingin menggerakkan audiens mereka ya, menciptakan konten yang lebih efektif, dan yang terpenting adalah supaya meraih tujuan mereka ya. Nah, sehingga Links ini membuat suatu e-book. Nah, e-booknya ini berjudul Native Advertising, What It Is, How to Do It. Jadi menyediakan begitu banyak informasi tentang segala aspek dari native advertising. Yang salah satu produk jasa yang ditawarkannya adalah link. Jadi ditulis lengkap dengan tips, statistik, pengenalan terhadap berbagai macam native ad, strategi, dan juga tentunya manfaat dari jasa native ad dari link tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi dengan cara misalnya ketika kita browsing, maka akan muncul iklan. Kemudian ada klik download ebook. Nah, itu ketika kalian download ebook, maka akan dilinkkan ke dalam link tadi. Nah, kemudian konten selanjutnya ada infografis. Contohnya adalah pada Home Depot. Jadi Home Depot ini adalah toko alat rumah tangga dan berkebun ya. Kemudian di sini jadi mereka tuh sebenarnya ini ya, bukan menjual makanan, tapi mereka menjual peralatan rumah tangga dan berkebun. Tetapi menariknya adalah mereka membuat iklannya adalah dengan cara yaitu ini. Seperti ini infografisnya. Grow a living salad bowl. Contohnya seperti ini. Jadi mereka bikin konten yang menarik, menyediakan informasi yang bermanfaat, ya. Kemudian mengilustrasikan bahwa dengan cara menanam sayur-sayuran, ini misalnya akan sayur-sayuran bisa digunakan sebagai salad, dan salad itu sangat bermanfaat, banyak dikonsumsi di Amerika. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian ada konten marketing yang namanya Instagram. Ini contohnya adalah pada
tidak hanya Instagram ya, semua sosial media ya. Jadi seperti Facebook tuh hampir mirip konten marketingnya seperti ini. Contohnya adalah pada Dove. Jadi dia bikin apa namanya, bikin self image yang positif ya. Kemudian ada kata-kata atau tagging dari kata-kata yang menarik ya, dan juga menginspirasi, misalnya be your own kind of beautiful. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada contohnya perempuan, kemudian ini ada konten apa, status atau bagaimana. Ini yang menggambarkan bahwa uh, yang menggunakan DAF itu ya, mereka menginspirasi tetapi melakukan pesan secara nyata melalui tadi tuh, melalui tagging dari kalimat yang DAF ciptakan itu ya, menginspirasi, singkat gitu ya. Dan produk-produk DAF ini banyak yang self image. Nah, kemudian konten marketing selanjutnya adalah situs interaktif. Contohnya ada produk permen karet ya. Nah, pada produk permen karet ini dia mengkampanyekan ya website yang interaktif, kemudian mengunggah foto dari momen-momen yang sifatnya ini kekeluargaan, yang sifatnya ini sangat dekat dengan konsumennya. Biasanya kan orang makan permen karet itu pada waktu yang mereka lagi happy, lagi seneng gitu kan, lagi piknik gitu, permen karet seperti itu, sehingga seperti ini ya. Jadi dia bikin di situs interaktifnya itu gambar seperti ini, bahwa dibungkus dari permen karet merek Extra itu ada karikatur dari uh, gambar yang nyata seperti ini ya. Kemudian ada infografis interaktif ya, seperti pada produk mikroskop. Ini contohnya di mana dia membuat ini ya, membuat infografis interaktif, yaitu produk solusi keamanan. Tujuannya adalah mengedukasi dan menjelaskan mengapa produk itu penting. Nah, yaitu keamanan data bukanlah topik yang menarik ya tantangannya. Makanya dia bikin ya sebuah situs interaktif, yaitu Anatomy of Data Brains, yang menjelaskan isu keamanan data dari sudut pandang yang menarik seperti pencurian data. Nah, kemudian ada tipe blog ya. Nah, ini juga sama, kalian bisa tuliskan banyak hal di blog. Nih salah satunya adalah toko pernak-pernik. Dia menciptakan atau mengedukasi kepada pelanggan bahwa ini loh dengan cara slot ini ada, ini saya jual selotip selotip ya, selotip yang beraneka macam warna. Nah, kalian bisa manfaatkan untuk banyak hal. Dan itulah di dalam blog itu dia menulis 12 cara yang cara kreatif ya menggunakan selotip tadi. Nah, itu tadi ya beberapa konten marketing yang bisa saya jelaskan. Mungkin masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lain, kalian bisa cari sendiri. Nah, ini ada satu hal yang ingin saya tambahkan. Kenapa konten marketing itu penting? Selain pentingnya pemahaman mengenai konten marketing itu sendiri, pemahaman akan fungsi konten marketing ini lebih penting. Jadi, kenapa penting ya? Karena yang pertama, ya, sebenarnya pembeli itu ya ada 4 langkah siklus pembelian. Yang pertama adalah awareness. Jadi meskipun konsumen sadar mereka memiliki kebutuhan, tapi mereka tidak menyadari apakah kebutuhan mereka bisa menjadi solusi dari masalah yang mereka miliki saat ini. Nah, setelah itu research. Di saat konsumen sadar mereka telah menemukan solusi,
Mereka akan melakukan riset untuk mencari tahu mengenai produk atau jasa yang dibutuhkan. Contohnya adalah membeli mobil, maka akan mencari tahu dulu tipe mobil apa saja yang ada dan tipe mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian consideration. Nah, pada titik ini konsumen akan mulai membandingkan produk yang berbeda dari produsen yang berbeda untuk memastikan mereka mendapatkan produk terbaik dengan harga yang sebanding. Kemudian buy, pada tahap ini konsumen akan mengambil keputusan dan melakukan transaksi pembelian. Jadi itu ya. Nah, kemudian konten marketing ini berada pada tahap awareness dan juga research. Ya, biasanya pada tahap itu. Sehingga kenapa ya ketika kita membuat konten marketing kita menekankan kepada yaitu tadi manfaat ya, manfaat gitu. Nah, kesimpulannya adalah periklanan tradisional dan pemasaran sangat efektif jika dilakukan pada tahap ketiga dan keempat, consideration dan buy. Nah, kalau misalnya kalian uh, punya toko, biasanya ada pada tahap consideration and buy. Ya, jadi mereka sudah memutuskan untuk membeli. Nah, contohnya ada pada produk-produk yang memang ini ya, produk-produk brand terkenal. Nah, mereka secara tidak langsung sudah bertahun-tahun membangun brandnya, sehingga ketika produk mereka buka toko di berbagai wilayah, maka secara tidak langsung konsumen sudah paham. Oh, kalau McD itu pasti jualnya ayam, burger, es krim, dan saya memang memutuskan untuk membeli McD karena ya kan preference orang berbeda-beda. Oh, KFC itu produk ayam, burger, es krim sama kayak McD. Tetapi saya lebih memilih KFC daripada McD. Nah, sama-sama brand raksasa dan sama-sama ketika dia buka di tempat-tempat yang lain, berbagai outlet ya, pasti laris ya, juga preference orang. Nah, ini sudah pada tahap yaitu consideration dan buy. Ini maka effort untuk marketingnya lebih rendah daripada yang ada pada tahap awareness dan juga research. Jadi kalau kita masih merasa produk kita ada di tahap awareness dan juga research, ya kita harus membuat konten yang bermanfaat ya, sehingga uh, orang itu aware untuk memilih ya, dan juga mempertimbangkan untuk membeli produk kita. Nah, kemudian konten marketing berada pada dua fase. Pertama, proses pembelian dengan meningkatkan awareness sebagai solusi dan mengedukasi konsumen tentang produk yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, kemudian return of investment dengan konten marketing akan sangat fenomenal jika dilakukan dengan benar. Bahkan sebagian besar konten marketing tidak membutuhkan biaya periklanan. Ya, seperti yang kita jelaskan dan diskusikan kemarin ya, bahwa konten marketing ya itu bisa saja dengan cara gratis ya. Dipublikasikan dengan cara gratis, sosial media, kemudian kalian buat istilahnya status ya di WhatsApp ya, dan masih banyak lagi caranya yang kalian bisa pikirkan untuk masing-masing produk yang kalian miliki. Jadi 95% hasil kesuksesan konten marketing yang didapat adalah berasal dari artikel yang ditulis. Yang dikeluarkan adalah waktu, tenaga, dan kreatif. Jadi memang banyak ya konten marketing itu yang berhasil tuh adalah dari artikel ya. Karena apa? Ya karena misalnya kita memiliki masalah bagaimana cara ini ya menjaga daya tahan tubuh. Nah, pasti kita juga ingin tahu kan. Kita klik di Mbah Google misalnya. Bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh di era pandemi. Nah, kemudian ada konten marketing yang menyajikan solusi-solusi A, B, C, D. Nah, maka secara tidak langsung ternyata konten itu ada secara implisit ya. Ternyata konten tersebut adalah konten milik penjual jamu. Ya.
Nah, dia berjualan jamunya dengan cara apa? Membuat konten bagaimana cara hidup sehat di era pandemi. Jadi ada link, kemudian ada produk dari jamu tersebut yang dia tuliskan. Yang pertama olahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, minum peningkat daya tahan tubuh, yaitu jamu yang dijual. Nah, bisa seperti itu. Dan kemudian ketika memang si konsumen merasa tidak enak badan, otomatis apa iya sih? Nah, kemudian tertarik berdasarkan riset, dia baca juga yang lain, kemudian uh, dia cek, oh ternyata ada dua produk nih, produk A dan produk B. Nah, kemudian mungkin dari segi harga lebih murah dari yang dimiliki oleh si pemilik konten tadi. Maka si uh, pembeli secara tidak langsung akan membeli produk dari jamu tersebut, begitu ya. Nah, kemudian sementara Nah, ini ya, konten marketing juga memberikan keuntungan tambahan bagi channel digital marketing lainnya. Contohnya, bagi channel media sosial, marketing dapat meningkatkan jumlah interaksi fans atau followers. Nah, dari konten yang ditulis si penjual jamu tadi, kemudian dia tautkan sosial media yang dimiliki. Nah, jika ingin melihat produk lainnya, bisa klik di laman sosial media yang ditautkan. Dan ternyata sosial medianya dikunci, otomatis kita harus follow dulu untuk bisa membuka. Dengan cara memfollow tersebut, ya, kemudian kita bisa lihat, oh, jumlah interaksi fans atau followersnya terhadap produk kita itu bagaimana. Seperti itu. Nah, kemudian sementara bagi SEO bisa bisa memberikan tautan dari website lain dengan membuat konten berkualitas di website Anda, serta memudahkan konsumen untuk menemukan bisnis Anda di halaman pencarian. Kita bisa ya, misalnya memang tidak punya waktu untuk menulis, kita bisa gunakan website atau blog orang yang memang trafficnya sangat ini ya, sering dikunjungi, misalnya pada WordPress, kemudian pada website-website lainnya lah, website yang memang sering dikunjungi. Nah, kita bisa ini melakukan marketing advertising di situ. Kemudian pada faktanya banyak perusahaan yang memberikan fokus utama strategi SEO mereka pada konten marketing. Ya, jadi konten marketing ini sangat penting, tidak hanya SEO, PPC, kemudian marketing, email marketing, yaitu semuanya membutuhkan konten marketing. Nah, ini adalah contoh email marketing ya. Jadi saya cari-cari di email saya, ya seperti View, ya kemudian ada Tanihub, ya. Nah, kemudian ada Philips. Ini adalah contoh ya. Ini ada di marketing, ada di email saya di iklannya. Nah, untuk View ini sangat sering ya, sangat sering dia mengiklankan produk di View, kemudian jasa jasa ini ya, jasa belanja seperti Tokopedia itu sangat sering, Tanihub itu juga sangat sering. Nah, jadi kalian bisa ya dengan cara iklan gratis, salah satunya adalah dengan email marketing. Selain sosial media marketing, kita bisa gunakan email marketing. Nah, ini adalah contoh yang saya jelaskan tadi, yaitu produk kelas. Nah, bagaimana membuat Big Shampoo. Nah, mereka menjelaskan bagaimana produk kelas itu dibuat, yaitu dari fresh organic lemons.
Saya rasa cukup ya untuk materi digital marketing. Nanti silahkan kalian tentukan uh, mau seperti apa untuk digital marketing pada produk kalian, kemudian target market dari produk kalian itu kira-kira target market yang seperti apa, usia, kemudian demografisnya seperti apa. Begitu saya bisa akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.